Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinuke Febrianti, nomor absen 8, kelas 11 MIPA 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi fluida statis, yaitu tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tekanan hidrostatis. Ada 4 poin yang akan saya bahas pada materi tekanan hidrostatis. Yang pertama yaitu pengertian tekanan hidrostatis, yang kedua rumus tekanan hidrostatis, yang ketiga contoh soal tekanan hidrostatis, dan yang keempat penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin pertama yaitu pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami benda saat berada di dalam air. Pada tekanan hidrostatis, semakin tinggi permukaan zat cair dalam wadah, zat cair tersebut akan semakin berat, sehingga tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah akan semakin besar. Serta tekanan hidrostatis tidak tergantung dari berat zat cair. Hal ini disebabkan karena molekul atau partikel-partikel zat cair bebas bergerak. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu ada massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Di sini, massa jenis zat cair dilambangkan dengan Rho dengan satuan kilogram per meter kubik, sedangkan percepatan gravitasi bumi dilambangkan dengan huruf G dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian, kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair dilambangkan dengan huruf H kecil dengan satuan meter. Kemudian, rumus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis memiliki rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho sama dengan massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian H sama dengan kedalaman dengan satuan meter. Nah, pada poin yang ketiga adalah contoh soal tekanan hidrostatis. Soalnya adalah sebagai berikut. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, di sini sudah diketahui massa jenis air atau Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kedalaman bisa kita hitung dari permukaan air sampai titik X. Nah, sekarang kita hitung ketinggian airnya 140 cm, kemudian ketinggian ikan 60 cm. Maka 140 cm dikurangi 60 cm sama dengan 80 cm. 80 cm kita rubah menjadi meter menjadi 0,8 meter. Mengapa kita rubah menjadi meter? Karena satuan dari H atau kedalaman adalah meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis yang diterima ikan. Nah, di sini bisa kita selesaikan menggunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho atau massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dikali percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali hanya 0,8 meter. Nah, setelah kita masukkan nilainya satu persatu,
Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 8.000 Newton per meter kuadrat. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 8.000 Newton per meter kuadrat. Kemudian pada poin yang keempat adalah penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan yang pertama di sini, bagian dasar bendungan yang dibuat biasanya lebih tebal dibandingkan dengan bagian atas, karena berfungsi untuk menahan tekanan dari zat cair tersebut agar bendungan tidak jebol. Kemudian, pada penerapan yang kedua adalah saat kita berenang, biasanya telinga kita akan terasa sakit saat kita menyelam semakin dalam. Itu karena semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis juga akan semakin besar. Kemudian, pada penerapan yang ketiga adalah lubang kuras bak mandi air diletakkan di paling bawah. Hal ini dikarenakan semakin dalam, tekanan semakin besar. Alhasil, bila dibuat lubang di paling bawah, maka air akan mengalir sangat deras dan bak akan cepat terkuras. Kemudian pada penerapan yang terakhir adalah pemasangan infus biasanya lebih tinggi agar air infus masuk ke dalam tubuh pasien. Hal ini karena tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien. Nah, agar mengalir, tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi hukum Archimedes. Pada materi hukum Archimedes, di sini ada empat poin yang akan saya bahas dalam materi hukum Archimedes. Yang pertama adalah pengertian hukum Archimedes, yang kedua rumus hukum Archimedes, dan yang ketiga contoh soal hukum Archimedes, dan yang keempat adalah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada poin yang pertama di sini pengertian hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada sebuah benda yang dibenamkan sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, menurut Archimedes ada 3 kondisi benda ketika dimasukkan ke dalam fluida, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Tenggelam adalah ketika sebuah benda yang dimasukkan ke dalam fluida namun sampai ke dasar fluida. Biasanya terjadi karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Kemudian pada kondisi melayang, kondisi ini terjadi karena suatu benda yang dimasukkan ke dalam fluida tetapi tidak sampai ke dasar. Biasanya terjadi karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan yang terakhir adalah kondisi mengapung. Mengapung adalah ketika sebuah benda berada di permukaan fluida. Biasanya terjadi karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Nah, di sini ada konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Pada konsep yang pertama di sini adalah konsep terapung. Terapung terjadi apabila Fa lebih besar dari W. Di sini Fa adalah gaya ke atas yang dialami oleh benda, sedangkan W adalah berat benda. Masih pada konsep terapung, volume tercelup lebih kecil dari volume benda, rho benda lebih kecil dari rho fluida. Kemudian pada konsep yang kedua yaitu konsep melayang. Melayang terjadi apabila Fa sama dengan W, volume tercelup sama dengan volume benda, dan rho benda sama dengan rho fluida.
Dan pada konsep yang terakhir yaitu konsep tenggelam. Tenggelam terjadi apabila Fa lebih kecil dari W, volume tercelup sama dengan volume benda, dan rho benda lebih besar dari rho fluida. Kemudian pada poin yang kedua adalah rumus hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebagai berikut, yaitu Fa sama dengan rho dikali G dikali V, di mana Fa sama dengan gaya ke atas yang dialami benda. Satuannya adalah Newton. Kemudian rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian V sama dengan volume zat cair dengan satuan meter kubik. Kemudian pada poin yang ketiga adalah contoh soal hukum Archimedes. Soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah benda volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka benda mengalami gaya ke atas sebesar. Nah, di sini diketahui volume sama dengan 0,5 meter kubik dan rho sama dengan 1500 kg per meter kuadrat. Kemudian gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Fa atau gaya ke atas yang dialami benda. Kemudian kita selesaikan menggunakan rumus Fa sama dengan rho dikali G dikali V. Di sini kita masukkan nilainya satu per satu, yaitu rho sama dengan 1500 kg per meter kubik dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,5 meter kubik. Kemudian kita jumlahkan sama dengan 4500 Newton. Jadi gaya ke atas yang dialami oleh benda adalah sebesar 4500 Newton. Nah, di sini pada poin yang keempat adalah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama adalah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kapal laut. Yang kedua, penerapan hukum Archimedes yaitu pada balon udara. Kemudian yang ketiga adalah penerapan hukum Archimedes pada kapal selam. Masih banyak lagi penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah dari materi tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes yang saya jelaskan. Kesimpulannya adalah tekanan hidrostatis merupakan tekanan di dalam zat cair yang diakibatkan adanya gaya gravitasi pada tiap bagian zat cair dan dipengaruhi oleh kedalaman suatu bagian zat cair. Kemudian pada materi Archimedes, kesimpulannya adalah sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.